Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat melaksanakan presentasi pada hari ini walaupun secara daring. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nana Citra Lestari, SSI MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Kami kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Adrian Saputra, Anissa Nurmalini, Aulia Hidayani, dan Elisa Susanti. Materi yang akan kami sampaikan hari ini berjudul Metode Penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian metode penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang berpola. Dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metodologi penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini telah lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam suatu situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan suatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Tugas peneliti adalah mengumpulkan data dan menyajikan sedemikian rupa sehingga para informan dibiarkan berbicara sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat laporan apa adanya dengan sedikit atau tanpa interpretasi atau campur tangan atas kata-kata lisan informan dengan sedikit atau tanpa penafsiran atas pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti sendiri. Walau kelompok peneliti ini berpendapat bahwa pandangan informan tentang realitas tidak mencerminkan kebenaran, namun pendapat subjek dilaporkan secara spontan dan penuh makna. Menurut Miles dan Huberman, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dengan realitas dan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu. Sehingga ada 3 aspek pokok yang harus dipahami. 1. Pada dasarnya manusia selalu bertindak sesuai dengan makna terhadap semua orang yang ditemui dan dialami di dunia ini. 2. Makna yang ditemui dan dialami timbul dari interaksi antar individu. 3. Manusia selalu menafsirkan makna yang ditemui dan dialami sebelum ia bertindak. Tindakan yang dijalankan sejalan dengan makna terhadap barang yang digunakan. B. Karakteristik umum penelitian kualitatif. Dari hasil penelaahan pustaka yang dilakukan Moleong atas hasil dari mensintesakan pendapatnya Bogdan dan Biklan dengan Lincoln dan
ada 11 karakteristik penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. 2. Penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Ketiga, penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. 5. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Keenam, penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif, kata-kata gambar, bukan angka-angka. Ketujuh, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. 8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Kesembilan, penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan lazim digunakan dalam penelitian klasik. 10. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan bersifat sementara. Ke-11, penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. Penelitian kualitatif menggunakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya, penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Peneliti mencari informasi dari kepala sekolah dan pandangannya tentang keberhasilan dan kegagalan membina guru. Dari referensi yang lain, ada pula yang mengemukakan 5 ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Keempat, bersifat induktif. Dan yang terakhir, yang kelima, mengutamakan makna. C. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Menurut Hadi dan Haryono 1998, di sini menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif ada 13. Yang pertama, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. 2. Manusia merupakan alat instrumen utama pengumpulan data. 3. Analisis data dilakukan secara induktif. 4. Penelitian bersifat deskriptif analitik, data berupa kata-kata, gambar, dan perilaku. Tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Yang kelima, tekanan penelitian berada pada proses. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. 6. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus. 7. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka. 8. Hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. 9. Pembentukan teori berasal dari dasar. 10. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. 11. Teknik samping cenderung bersifat purposif. 12. Penelitian bersifat menyeluruh, holistik. Dan yang terakhir, makna sebagai perhatian utama penelitian. Ada langkah-langkah penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif di sini memiliki susunan langkah-langkah. Di sini ada 11 susunan langkah-langkah. Yang pertama, memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. Ketiga, merumuskan masalah.
4. Merumuskan hipotesis. 5. Memilih pendekatan. 6. Menentukan variabel dan sumber data. 7. Menentukan dan menyusun instrumen. 8. Mengumpulkan data. 9. Analisis data. 10. Menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan. Proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan apabila melakukan penelitian kualitatif ada 4. 1. Menentukan fokus penelitian, menentukan setting dan subjek penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir penyajian data.